keluar dari Kristen Trinitas karena muak melihat kelakuan para kaum Trinitarian pemburu bidat seperti Bapak MYM PhD pakai C. Saya cukup yakin Pak Rudi lebih pro kepada Erastus Sabdono bukan karena dia benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono, tetapi karena muak melihat kelakuan para pemimpin atau para pengajar Trinitarian pemburu bidat. Atau bisa kita bilang, Pak Rudi keluar karena tidak melihat kelakuan yang baik dari para pemimpin atau pengajar di agama sebelumnya, dan melihat kelakuan yang lebih baik dari pemimpin atau pengajar di agama baru yang sedang dipelajarinya. Teman-teman mungkin bisa tidak setuju bahwa Erastus bahkan yang lebih parah daripada Pak Rudi layar teologi juga banyak. Di antaranya Ustadz Mu'alaf Agustan yang barusan meninggal. Dia masuk Islam sama sekali bukan karena dia tahu apa yang diajarkan di dalam Islam, tetapi karena dia sakit hati dengan para pemimpin gereja. Kasus Rudi layar teologi dan Agustan memang berbeda, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebab utama orang pindah agama dari Kristen karena sakit hati atau kecewa dengan gereja. Sekarang mungkin kita mentertawakan atau menyalahkan mereka, tetapi jika kita di posisi mereka, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Terkadang kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap gereja, dan terkadang kita sendiri juga tidak sadar bahwa orang lain terlalu naif dalam melihat gereja. Iya, Yesus itu luar biasa. Kita berharap semua orang di gereja seperti Yesus. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang masuk ke dalam gereja adalah orang-orang sakit yang mempunyai kesulitan dan kebutuhan, seperti kamu dan saya. Termasuk orang-orang yang kita lihat di mimbar. Seperti yang kita lihat, Pak Muriwali mempunyai kebutuhan khusus akan penghargaan. Motivasi dia dalam melayani dan mendapatkan gelar tinggi adalah supaya dia mendapatkan penghormatan. Saya tidak menyalahkan dia, dan saya tidak berharap ada seorang pun yang menyalahkan dia, karena sebenarnya kita semua juga begitu. Kenyataannya, Agustan keluar karena dia tidak merasa dihormati dan dihargai oleh gereja. Kalau Muriwali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Agustan, mungkin dia juga sudah keluar. Mungkin saya juga sama. Mungkin kamu juga sama. Di dalam pekerjaan kamu, apapun juga itu. Jadi, sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak naif, berharap terlalu tinggi terhadap gereja. Tidak usah berharap terlalu tinggi terhadap orang Kristen, walaupun gelarnya S3 summa cum laude, punya jabatan pendeta, pastor, paus, atau apapun juga itu. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap sadar bahwa orang lain punya ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Oleh karena itu, kita tetap harus selalu jaga diri, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Terutama kita yang aktif di dalam gereja, walaupun kita hanya pengerja, asyir, atau tukang sapu. Kita tidak boleh tutup mata bahwa kelakuan kita yang buruk bisa menghalangi orang lain untuk datang kepada Kristus. Karena kenyataannya, orang melihat kelakuan kita dulu, baru mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau kelakuan kita dinilai buruk, apapun yang kita sampaikan akan terdengar buruk. Oleh karena itu, pada video ini, saya ingin mengajak kita semua, terutama teman-teman yang punya status di dalam gereja, seperti pendeta, gembala, bahkan pengerja atau asyir. Termasuk saya, Pak Rudi layar teologi, dan khususnya Pak MYM PhD pakai C, untuk memperbaiki kelakuan hidup kita. Supaya kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang kemarin, dan kita yang besok lebih baik daripada kita yang hari ini. Khusus buat Pak MYM PhD pakai C, cobalah belajar untuk rendah hati. Khusus buat Pak MYM PhD pakai C, tentunya Bapak lebih tahu tentang ajaran Yesus Kristus lebih dalam daripada saya.
Bapak tentunya tahu bahwa gelar PhD pakai si atau tidak pakai si tidak membuat Bapak dihormati orang. Bapak tentunya tidak perlu diajari oleh saya bahwa supaya bisa dihormati orang, Bapak harus rendah hati. Walaupun dalam pengajaran teologi Erastus Sabdono, saya sendiri juga tidak setuju dengan pendapat teologi Erastus Sabdono. Saya berbicara seperti ini karena saya mengasihi Pak MYM PhD pakai si dan berharap Pak MYM PhD pakai si bisa menjadi orang yang lebih baik dan akhirnya menjadi orang yang sukses, tidak pakai si. Dalam banyak kasus, bukan berita penginjilannya yang ditolak, namun keberadaan, karakter, sifat, atau kelakuan si pekabar Injil ini yang ditolak. Jadi bukan berita Injilnya yang ditolak, tapi kelakuan kitanya, sifat kitanya, karakter kitanya. Saya kadang bilang, katanya dia Kristen, kawin cerai kok. Katanya dia Kristen, orangnya kasar, kepala batu, arogan, egois, kok mau menang sendiri. Kadang-kadang bukan berita Injilnya yang ditolak, tapi kelakuannya, sifat kita, perbuatan kita yang memuakkan buat banyak orang. Karena Alkitab bilang apa? Karena kita mempunyai begitu banyak saksi yang mengelilingi kita, biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dari kemenangan lepas pada kemenangan. Ada orang-orang yang sedang melihat kita dan ingin menunggu kejatuhan kita. Ada orang yang melihat kita dan mau mencari kesalahan dan kekurangan kita. Orang cari kesalahan Daniel, tapi Alkitab bilang tidak dijumpai kesalahan kecuali dalam hal beribadahnya kepada Tuhan. Artinya hubungan dengan Tuhan membuat langkah apapun dalam hidupnya luar biasa dan berprestasi. Yesus, saya akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik di dalam hidup saya yang menjadi bagian saya, karena saya percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya. Laporan selesai. Haleluya, praise the Lord.